Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah tema 7 ya. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, minta bantuan mama sama papa ya. Oke. Untuk ini apa yang pakai handphone mungkin kesulitan menggunakan linknya, langsung saja masuk ke channel ya, Inside Chamber, masuk. Nah, terus dicari ya, temanya adalah kelas 1 buku tematik ya, playlistnya kelas 1 buku tematik. Nah, di situ ada ini. Nah, daftar dari video-video yang dibuat, semua ada halamannya dan tema berapa, jadi enak nyarinya. Oke. Nah, tema 1 ini benda, hewan, tanaman di sekitarku ya. Kita mulai dari subtema 1 nanti, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Nah, apa bedanya? Hewan di sekitarku, tanaman di sekitarku, dan subtema 4 adalah bentuk, warna, ukuran, permukaan benda. Wah, banyak yang kita pelajari. Menyenangkan sekali. Kita mulai dari ini. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Benda itu ya ada yang hidup, ada yang tak hidup. Wah, ini adalah SD Negeri Nusantara. Wah, menyenangkan sekali ya kalau sudah bisa sekolah ya. Nah, sudah tidak pandemi lagi. Ada banyak benda di sekitarku ya. Ada manusia, itu termasuk benda juga ya. Hewan, tumbuhan, ada juga rumah, sepeda, mobil, benda-benda lainnya. Lu banyak. Ada mobil, topi ini juga benda, helm juga benda, jalan juga benda, gedung ya, gedung juga benda, papan nama ini juga benda. Benda ini banyak sekali. Nah, ada benda ciptaan Tuhan, ada yang buatan manusia ya. Ada benda hidup, ada yang tak hidup alias benda mati. Nah, kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Nah, dengan ciptaannya kita bisa, misalnya ada langit, ada bumi tempat berpijak, ada pohon. Nah, itu bisa kita rasakan manfaatnya ya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karena karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut kita bisa hidup lebih mudah. Dengan sepeda kita bisa ke sekolah misalnya lebih cepat. Dengan sepatu kaki kita jadi tidak sakit ya, jadi lebih terlindungi. Dengan pensil bisa menulis ya. Dengan matahari bisa menjadi lebih terang kalau di siang hari. Itu semua benda ciptaan Tuhan. Wah, ini semua naik benda yang disebut sepeda. Wah, kalian sudah bisa naik sepeda apa belum ini? Nah, yang sudah silakan komen ya. Luar biasa. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap. Nah, seragam ini benda juga loh, benda mati itu ya. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Ya, topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Topi, seragam, sepatu, dasi, sabuk itu semua benda tidak hidup. Apakah kamu suka menggunakan topi? Ya, terutama kalau di luar ruangan. Ya, terutama kalau di luar ruangan. Ya, topi ini bisa melindungi kepala kita dari sinar matahari. Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Wih, kita akan menyanyi ya. Topi Saya Bundar. Ya, kita nyanyikan ya lagu Topi Saya Bundar. Lagunya seperti burung kakak tua ya. Kita nyanyi sama-sama nanti.
saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Stretching, 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 la la la. Stretching, 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 la la la. Stretching, 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 tra la la. Bukan topi saya. Seperti burung kakak tua ya. Ayo kita nyanyi sekali lagi ya. Kita sekarang nyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Bisa kan nyanyi? Oh sekali lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Bisa ya nyanyi lagu itu ya? Menyenangkan sekali. Sambil gerakan tangan, topi saya bundar, seperti itu. Apakah topimu berbentuk bundar? Iya dong. Kepala kita kan berbentuk bundar juga. Jadi topinya paling enggak lingkarannya di sini bundar. Kecuali topinya adudu. Adudu kepalanya kotak. Atau topinya SpongeBob ya, kepalanya kotak. Pasti topinya juga kotak. Kita lanjutkan. Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Seharusnya iya ya. Ya, berbentuk bundar. Ya. Yang topinya tidak berbentuk bundar ini topinya adudu sama SpongeBob, ya kan? Kepalanya kotak. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu Topi Saya Bundar. Wah, di sini ada yang pendek, ada yang panjang. Topi saya bundar. Agak panjang. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Jadi ini memang ada yang dinyanyikan pendek, ada yang panjang. Bundar itu panjang ya. Ya kita nyanyikan sekali lagi. Perhatikan panjang pendeknya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, perhatikan panjang pendeknya ya. Kalau ini notasinya sol sol mi do mi re, nah gitu nadanya. Kalau ini ya 5 itu sol, mi itu 3, 1 do ya, do re mi fa sol la si, kembali ke do lagi gitu loh. Nah waktunya sini kita lanjutkan sini. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek sama panjang? Ya yang pendek topi saya ini pendek, begitu bundar agak lama itu panjang. Diskusikan dengan temanmu apa saja yang menjadi kesamaan dengan topi. Yang sama apa saja yang memiliki yang sama-sama bundar ya. Jam itu juga bundar, itu juga bundar. Tutup panci, wah itu juga bundar. Apalagi yang bundar ini ini juga bundar ya. Mungkin
bungkus makanan atau tutup botol ya, atau kaleng. Ini juga bundar. Ini semuanya bentuk bundar. Ya. Mari belajar mengenali benda-benda sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah ruangan kelas. Nah, ini jamnya tidak bundar. Ini jamnya kotak ini ya, jamnya persegi. Tidak bundar itu. Jadi jam ini yang dimaksud jam bundar itu ininya ya, dalamnya bundar. Ya, ini adalah Garuda Pancasila, ruangan kelas. Pak Guru ini sedang apa ini ya? Ini mau ngajar tapi orangnya ngobrol sendiri. Mungkin ini masih istirahat, ada yang menghapus ya. Ini bilang, anak-anak ayo segera duduk. Nah, sekarang amati benda di kelasmu. Ya, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu. Sekarang amati benda di kelasmu, apa aja yang hidup di sekitarmu, benda tak hidup di sekitarmu. Coba kelompokkan benda tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ya, yang hidup, benda hidup ya di sekitar kita ya. Ada yang ya kita sendiri hidup. Masa kita mati sih? Adalah manusia hidup ya. Ada muni ayam ya, cicak ini hidup, rumput ya, pohon ini hidup. Yang benda mati atau tak hidup, ada kursi misalnya, meja ya, ballpoint, pensil ya, misalnya pensil, penghapus. Nah, apalagi rumah itu yang enggak hidup, rumah ya. Apa saja benda hidup di sekitarmu ini ya, dan tak hidup ini coba kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Ya. Di sini tiang bendera, gedung sekolah itu yang hidup kita gunting ya, kita kasih tanda dulu. Yang mati kita kasih tanda silang. Ini mati, ini juga mati. Ini hidup, itu ini hidup. Lani benda hidup. Udin hidup, bebek, anak bebek ini hidup, ikan ini hidup, sepeda tidak hidup, boneka tidak hidup, mobil-mobilan tidak hidup, Garuda Pancasila tidak hidup. Ya, kita belajar bahasa Inggrisnya juga ya. Bendera, bahasa Inggrisnya flag. Flag. Rumah, house. Ini laki-laki boy, anak laki-laki, anak perempuan girl. Ya, kalau anak bebek duckling, ya duckling. Kalau duck itu bebek ya, duckling anak bebek. Ya, ditulis lebih bagus. Ikan apa bahasa Inggrisnya? Fish. Sepeda bicycle. Boneka doll. Kemudian mobil-mobilan ya, car. Ya. Car. Toy car ya. Garuda Pancasila, ini tetap Garuda Pancasila, ada bahasa Inggrisnya. Garuda Pancasila gitu bahasa Inggrisnya ya. Halaman kosong untuk menggunting itu digunting ya. Lihatlah gambar benda dalam halaman sebelumnya, tentukan kelompok benda hidup dan tak hidup. Yang benda hidup ya kita gunting, kita tempel di sini ya. Ya, yang hidup adalah ini itu ini hidup, kita gunting, cekrik ya, kita tempel di sini ya. Hati-hati menggunakan gunting. Kalau gunting itu tidak hati-hati nanti bisa melukai. Ya, itu benda hidup. Kemudian bendera tidak hidup, flag. It's not a living thing. Bukan benda hidup, benda mati. Karena benda mati taruh di sini. Ya.
Kemudian rumah benda tak hidup. Ya. Rumah benda mati alias benda tidak hidup lah, ini kok agak susah ini. Nah, oke. Kita gunting, kita tempel, cut and glue. Ini tidak hidup. Apalagi yang perlu kita gunting. Wah, ini siapa ini? Dayu apa Lani? Lani kelihatannya ini. Ada Lani, ada Lina. Ini yang Lani apa yang Lina ini? Lani kelihatannya ini. Ya, hidup. Girl. Terus ini ya, kalau ini paling hafal ini Udin, ini pakai kacamata ini Udin. Terus rambutnya stylenya wah keren ya Udin ini. Ya. Oke. Terus ada duckling, anaknya bebek, ini benda hidup. Wek 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 wek. Wek 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 wak 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 wak. Duckling. Terus ada fish, ikan. Ikan ini benda hidup, ikannya warnanya kuning. Ini namanya ikan mas ya, bukan ikan mas kumambang ya, ikan mas gitu aja. Ya, terus kemudian di sini ada sepeda, ini bukan ya, bukan benda hidup, udah mati. Loh, waduh keliru ini. Duckling itu benda hidup, ini kok tak taruh di sini, keliru Pak Ali, maaf. Nah, yang tak hidup harusnya boneka, ini yang tak hidup, salah tempat tadi ya, maaf ya. Nah, ini benda mati. Nah, mungkin bisa bergerak gara-gara ada baterainya. Pada dasarnya benda mati dia. Nah, loh, masih ada tempat kosong belum diisi. Bagaimana ini Pak Ali? Wah, 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 wah. Ada tempat kosong belum diisi ah. Nah, ini benda. Terus, loh, kok habis? Habis ya? Benda hidupnya kurang ini masih. Garuda ini benda mati. Benda mati. Bukan hidup. Nah, masih kurang satu ternyata. Ada enggak? Lu enggak ada ya? Enggak ada. Ya. Nah. Apakah benda-benda tersebut ada di kelasmu? Berikan centang kalau ada. Kalau kursi ada. Kalau enggak ada, duduk di mana? Masa mau berdiri dari pagi sampai siang? Apa ya tumon? Ada. Meja ada dong ya. Terus ini adalah papan tulis. Ini kursi, ini chair. Bacanya chair. Kursi. Meja bisa table atau desk ya, table. Table. Coba kalian bilang table. Kalau ini whiteboard. Whiteboard. Kalau ini cupboard ya. Ini almari. Cupboard. Atau shelf ya. Lemari biasanya lemari buku shelf. Shelf. Sambil belajar bahasa Inggris ya. Ya. Ini ada dong, lemari buku ada. Ini ya, kalau burung Garuda Pancasila juga ada ya, Garuda Pancasila. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar, termasuk benda hidup karena ya, kucing misalnya, kucing termasuk benda hidup karena bisa bergerak. Tapi kipas juga bisa bergerak. Wah, kita harus tambah lagi nih. Membutuhkan makan dan minum. Nah, makan dan minum. Loh, tapi kan kipas angin juga butuh makan listrik. Apalagi yang bedakan bisa berkembang biak. Ayo,
Kipas angin nggak bisa berkembang biak ya kan? Ya, bisa berkembang biak. Beranak ya atau berkembang biak. Wah, ciri-cirinya banyak ya. Termasuk benda tak kursi. Termasuk benda tak hidup karena tidak bisa bergerak sendiri ya, tidak bisa bergerak sendiri, tidak butuh makan dan minum, juga tidak bisa berkembang biak. Masa kursinya punya anak? Ya kursi bapak, kursi ibu, sama kursi anak, masa ya gitu? Masa iya ada kakek kursi? Ya tidak bisa berkembang biak. Kalau bisa nanti ada tante kursi, ada Pak D kursi. Pak D kursi, apa ya ada. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Maaf ya. Berikut ini adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Memegang pita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Banteng ini adalah hewan asli Indonesia, hanya ada di Indonesia. Binatang endemik. Ya. Bunyi sila keempat Pancasila adalah, kita sama-sama ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, cobalah deklamasikan sila keempat di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang. Maju ke depan. Posisi siap. Posisi sempurna. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. Ya gitu ya. Bisa kan? Bisa dong, dihafalkan. Cobalah mendeklamasikan sila keempat ya. Bersama orang tua membantu siswa mengenalkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah. Pembelajaran 2 ya. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup, alias benda mati ya. Mari mengenal ciri-ciri benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Nah ini, Udin bermain sama kucing, dan ini bermain sama boneka ya. Kucingnya ini hidup tak hidup ini ya. Udin dan Lani, ya. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Nah ini benda hidup itu butuh makan. Kalau benda mati nggak butuh. Nah, kamu ngasih makan boneka ya malah belepotan mulutnya boneka nanti. Maaf. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Boneka tidak perlu makan. Ya, cukup dipeluk-peluk bawa tidur aja ya, buat bantal. Ya, Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Ya, perhatikan gambar dengan seksama, buatlah kalimat berdasarkan ciri benda pada gambar. Ya. Berlari adalah ciri makhluk hidup. Kucingku. Ya. Berlari-lari senang. Berlari-lari di taman. Nah, kucingku senang berlari-lari di taman. Ya, misalnya contoh kalimatnya seperti itu. Kemudian kursi, ya.
contoh kalimat, tapi ini menunjukkan kalau ini benda mati ya. Aku memiliki kursi ya. Aku memiliki kursi. A-nya mana? Aku memiliki kursi. Kursi belajar. Kesayangan. Setiap hari aku duduki untuk belajar. Untuk belajar. Setelah belajar tidak lupa kursi aku rapikan di tempatnya. Setelah belajar kursi aku rapikan. Ditempatkan. Ini panjang ya. Kalau merasa kepanjangan boleh aku memiliki kursi belajar kesayangan gitu aja, enggak apa-apa. Setiap hari aku duduki untuk belajar. Setelah belajar aku rapikan. Ini contoh kalimatnya, panjang kalimatnya ya. Kucing benda hidup, kursi benda tak hidup. Salin dan tuliskan kalimat berikut ya. Kucing benda hidup, salin di bawahnya ya. Kucing benda hidup. Kucing benda hidup, kursi benda tak hidup. Benda tak hidup. Tak hidup. Hidup. Kasih titik. Wah, kucing benda hidup. Dia lari ternyata karena hujan. Dan kita adalah makhluk hidup ya. Jadi kita bisa berlari-lari, bermain, berkeringat. Hewan-hewan dan tumbuhan di sekitar kita juga benda hidup. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Berjalan contohnya ayam, berlari contohnya kucing, terbang contohnya burung, kupu-kupu, ya kan? Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut. Gerak berjalan. Sikap awal berdiri tegak, pandangan ke depan. Tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan seperti ini ya. Berjalan seperti biasa. Diayun badan di samping. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ini. Setelah berjalan lakukan gerak berlari. Lari. Wah, saat berpindah gerak berjalan berlari lakukan secara perlahan. Gerak berlari, badan sedikit condongan ke depan. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Seperti ini.
gerak berlari. Ya, seperti yang dilakukan Benny ini. Coba melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, 4. Gerakan berlari 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah gitu ya. Begitu berlari lebih cepat gerakannya. Lakukan gerakan dengan baik, berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Dari start sampai finish, dari permulaan sampai akhir. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh sehat dan kuat. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa membedakan benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar rumah kita. Ya, di rumah ini ada benda gitar, ini tidak hidup. Buku ini juga benda tidak hidup. Pulpen ini tidak hidup, tutupnya pulpen juga tidak hidup. Tetapi kalau cicak ini benda hidup, ya, burung adalah benda hidup, rumput-rumputan itu benda hidup, ya. Jadi benda hidup ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kalau benda mati macam-macam juga, kursi, ya, rumah, ya. Kita akan ketemu lagi pada pembelajaran 3 dan 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.